make dua for us. This was super expensive, guys. Please make dua for us. There is extra food, but most importantly, if you would like to stay and help clean up, we need your help. Stay around. Kemudian ceramah saya itu diupload di internet, diupload di YouTube, dipotong-potong, dimasukkan ke Instagram. Tidak semuanya senang, ada yang benci. Maka datanglah UHF membela. Jadi kami ini sepaket. Bahasa Inggrisnya haters, atau disebut juga buzzer. Bahasa Arabnya syaitan. Dan menghadapi setan itu memang mesti orang yang ganteng, karena setan itu jelek. Ini dihadapi, karena kalau sama bentuknya sama setan, kata setan, kita sama nih itu setan. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat 600 Sapa, kembali bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Berita kali ini datang dari Bazar Jokowi yang nyinyirin ratusan muslim di mana sholat tarawih di Times Square. Denny Siregar kena skakmat oleh netizen. Pegiat medsos Denny Siregar mengomentari peristiwa sholat tarawih yang dilaksanakan di pusat kota New York, Amerika Serikat, yaitu Times Square. Ia merasa heran mengapa memilih menyelenggarakan sholat tarawih di Times Square padahal di New York sana sudah dibangun masjid. Gini kok nggak pengen dihujat, udah dikasih masjid yang bagus malah ganggu orang. Ntar kalau disentil main penggal. Kata dia dari Twitter Denny Siregar yang dikutip dari redaksi Populis pada Selasa 5 April. Sebelumnya, sebuah video viral di Twitter karena menampilkan ratusan muslim yang melaksanakan sholat tarawih di jalanan Times Square, New York. Pada video itu terlihat ratusan muslim yang baru saja menyelesaikan sholat tarawih. Lokasi sholat tarawih tersebut berada di salah satu area Times Square yang biasanya diisi oleh para pejalan kaki. Cuitan Denny pun mendapat respon dari para netizen. Lu pengen banget dihujat ya? Orang ibadah aja lu ribetin, kata akun @kadavial. Di jantung kota New York, Times Square. Lalu di tengah gemerlap billboard yang kadang ada tayangan-tayangan yang gak pantas, ujar @Miss Rahelin. Bacotin minyak dan pertamax yang lagi naik di saat ekonomi merosot dong, sahut akun @rulgolem. Sebelumnya diberitakan, pegiat medsos Denny Siregar mengomentari peristiwa sholat tarawih yang dilaksanakan di pusat kota New York, Amerika Serikat, yaitu Times Square. Ia merasa heran mengapa memilih menyelenggarakan sholat tarawih di Times Square padahal di New York sana sudah ada bangunan masjid. Sebelumnya, sebuah video yang viral di Twitter karena menampilkan ratusan muslim yang melaksanakan sholat tarawih di jalanan Times Square, New York. Pada video itu terlihat ratusan muslim yang baru saja selesai melaksanakan sholat tarawih. Lokasi sholat tarawih tersebut berada di salah satu area Times Square yang berisikan para pejalan kaki. Jadi lama saya termenung, saya dengan Ustaz Adi Hidayat, saya dengan A.A. Gim, saya dengan Babe Haikal, saya dengan Ustaz Yahya Walone. Kami tidak dari suku yang sama, berbeda pulau, tapi kemudian bisa bersama dalam dakwah ini. Memang mukjizat Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Fama ta'arafa, kalau ruh itu sama sifatnya, iktalaf, dia pasti akan bersatu. Ada ungkapan Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa kata beliau? Idza qasada al-ulama'u bil ilmi al-mala wal jaha tahasadu. Idza qasada al-ulama'u bil ilmi, kalau orang berilmu itu dengan ilmunya dia ingin mencari dua, al-mala cari duit, wal jaha cari popularitas, tahasadu pasti dia akan saling hasad benci. Betul. Tapi kemudian apa yang terjadi dengan kami? Ustadz Lukman menyambut, setiap saya datang ke Pontianak beliau menyambut saya. Andailah orientasi Ustadz Lukman tadi dua,
Yang pertama al-mal, harta. Yang kedua al-jah, popularitas. Pasti dia tak suka saya datang ke Pontianak, karena dianggapnya saya akan mengambil kaplingan dia. Begitu juga dengan UHF. Pesan beliau, Ustaz Somad kalau datang ke Bogor mampir ke Darul Fikri. Kalaulah orientasi beliau al-mal wal-jah, popularitas, pasti dia tak senang dengan saya, karena kehadiran saya di medsos akan mengganggu subscriber dan follower dia. Tapi kemudian ketika bersih dari dua ini, jadi mudah saja kita mengukur. Kenapa ini ada orang hasad, saling hasad? Dua, penyebab orang menjadi hasad adalah al-mal wal-jah, harta dan popularitas. Waduh, heboh. Denny Siregar keceplosan ungkap skenario habisi Habib Rizik. Habib Rizik Syihab telah datang ke Polda Metro Jaya pada Sabtu 12 Desember pagi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Hal ini untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan. Kemudian para buzzer dan haters pembenci HRS juga FPI bersorak gembira. Mungkin saking gembiranya tanpa sadar ada yang membocorkan skenario untuk menghabisi HRS. Sebenarnya, Doi awal-awal masih berkelit untuk gak mau datang ke polisi. Tapi tiba-tiba dengan perintah yang mengerikan, habisi aja kalau dia gak mau datang. Kita capek nunggunya, ini perintah dari atas langsung. Langsung deh ngibrit, kali ini gak main-main, nyawa taruhannya. Kicau Denny Siregar di akun Twitternya @dennysiregar7 pada hari Sabtu sore pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Pernyataan dari Denny Siregar ini pun menjadi bumerang. Kalau yang disampaikan Denny Siregar benar, maka jelas itu adalah pelanggaran institusi polisi. Kalau yang disampaikan Denny Siregar tidak benar, berarti Denny Siregar telah menyebar hoax. Dan kalau itu hoax, terlebih menyangkut institusi polisi, sudah seharusnya Denny Siregar ditangkap. Karena sebelumnya, polisi pun juga sudah menyatakan akan menangkap penyebar hoax chat WhatsApp Kapolda soal sikap Laskar FPI. Bahkan, tweet keceplosan Denny Siregar ini oleh sesama buzzer juga disesalkan. Ini tweet goblok sih, kicau akun @dgmbx15. Kurang strategi nih, timpal akun @ertayustina. Akhirnya Habib Rizik buka suara, bongkar ada kesepakatan dengan Polda Metro Jaya. Habib Rizik Syihab bin Hussein Syihab, LCMA, baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka kasus pidana penyebab terjadinya kerumunan di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Unsur tindak pidana itu ditemukan setelah polisi melakukan rangkaian penyelidikan dengan memeriksa sejumlah barang bukti dan juga saksi. Hasilnya, Polda Metro Jaya menetapkan pimpinan FPI, Front Pembela Islam itu, Habib Rizik dan juga 5 orang lain sebagai tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 pada hari Kamis 10 Desember 2020. Ia pun dijerat dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan pasal 216 KUHP tentang tindakan melawan aparat. Pihak kepolisian juga sudah mengeluarkan surat pencekalan yang dikirim ke kantor imigrasi sehingga Habib Rizik tidak bisa keluar negeri. Sebelumnya Habib Rizik 2 kali tidak memenuhi undangan polisi untuk pemeriksaan, hingga Polda Metro Jaya mengultimatum akan melakukan penjemputan paksa atau penangkapan. Sayangnya saat dimintai surat penangkapan oleh pengacara Habib Rizik, Polda Metro Jaya tidak mengeluarkannya. Lelah dengan pemberitaan yang terus menyudutkannya, Habib Rizik akhirnya buka suara. Ia mengklarifikasi sejumlah hal, salah satunya mengelak selama ini bersembunyi dan lari dari panggilan polisi. Pertama, bahwa saya tidak pernah lari apalagi sembunyi. Ungkap Habib Rizik sebagaimana dikutip dari portal Jember dari unggahan YouTube Front TV pada Sabtu 12 Desember. Habib Rizik menjelaskan bahwa dirinya selama ini sedang melakukan pemulihan di pesantrennya. Karena selama ini, pada proses pemulihan saya lebih banyak duduk di pesantren alam agrokultural Markas Syariat Mega Mendong.
karena di pesantren ini udaranya sangat sejuk, asri, dan segar. Jadi untuk pemulihan luar biasa bagusnya. Sekali-sekali saya turun ke Petamburan. Saya turun ke Sentul untuk menengok anak dan cucu. Begitu jelasnya. Ia juga mengelak dianggap mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya, karena menurut Habib Rizik keduanya sudah saling menyepakati sebuah komitmen. Ia menjelaskan pada panggilan pertama, yakni Selasa 1 Desember 2020, dirinya tidak bisa memenuhi panggilan dari penyidik dan mengirimkan pengacara untuk bertemu dengan penyidik. Melalui perantara penyidik itu, ia menyampaikan surat yang isinya minta penundaan secara resmi. Penyidik pun menerima dan melakukan pengunduran, yaitu diundurkan sebagai panggilan kedua. Karena masih perlu waktu tambahan untuk pemulihan, akhirnya pada panggilan kedua Senin 7 Desember 2020 kembali mengirimkan pengacaranya untuk bertemu dengan penyidik.